Silakan. Baik, salam moderasi. Ulangi sekali lagi, salam moderasi. Terima kasih. Saya ingin menarasikan dalam kalimat yang singkat saja. Saya ingin membangun kita di posisi ini adalah sebuah rumah kecil namun indah. Ya. Di Balai Diklat ini adalah rumah kecil, contoh eksempel yang kita dapatkan. Untuk pribadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah wujud kerukunan, wujud kasih, sehingga kami di sini Pak, saya Muslim, ada sahabat saya Ismi dari Kristen, ada sahabat saya Pak Wayan dari Hindu, Nyoman ya, Hindu ya, kemudian ada Pak Oksan. Ini adalah wujud Pak, di rumah kecil ini adalah wujud bahwa kita hidup sangat toleransi Pak. Yang menjadi rencana aksi adalah bagaimana ketika kita bubar sebentar, tutup sebentar, kita pulang ke provinsi masing-masing, ke kota masing-masing. Harapan saya dan keinginan saya adalah tetap terjaga Pak. Kerukunan, toleransi yang kita bangun di Balai Diklat ini, moderasi yang kita dapatkan hari ini, kita bisa bangun di wilayah kita masing-masing Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agama, ya di sini juga kami berkumpul dari macam berbagai suku, agama maupun di sini kita tidak melihat profesi atau jabatan, cuma di sini kita berkumpul sebagai saudara yang satu gitu, dipersatukan oleh moderasi beragama. Nah di sini saya merasa berterima kasih kepada media Iswara yang telah memberikan begitu banyak ilmu-ilmu tentang moderasi beragama. Alhamdulillah ini insya Allah nanti akan kita aplikasi ke tempat kita masing-masing. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam kegiatan moderasi beragama yang intinya bukan agama yang dimoderasi, tapi kita umatnya yang harus punya pola pikir moderat, sikap kita, cara pandang kita, tindakan kita yang harus moderat dengan agama yang lain. Selain itu untuk pribadi saya ucapkan terima kasih karena menambah wawasan ilmu yang tidak pernah saya dapatkan di bangku kuliah. Jadi kalau pelajaran di jalan diingat terus tuh. Oke. Panggilan apa ini? Ibu Jum atau Ibu atau mana? Bisa saya soalnya ini kan. Silakan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dengan mengikuti moderasi beragama ini, yang pertamanya kita tidak saling mengenal, maka setelah kita mengikuti diklat ini, kita sudah saling mengenal dan menambah pengetahuan kita tentang bagaimana caranya moderasi beragama itu untuk kita aplikasikan ke lingkungan sekitar kita nanti. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan kepada saya. Untuk pelatihan moderasi beragama selama ini saya merasa bahwa teman-teman saya yang berbeda, mereka bersikap berbeda. Dengan pelatihan ini saya bisa melihat bahwa mereka bertindak, mereka berbeda itu karena syariat, karena doktrin mereka. Jadi dengan pemahaman moderasi beragama saya bisa mengerti, saya bisa terbuka wawasan, terbuka pikiran bahwa tindakan mereka demikian itu bukan karena disengaja atau bagaimana, tapi itu sudah doktrin atau syariat mereka. Jadi dalam hal ini saya bisa menerima, bisa terbuka, bisa paham akan tindakan mereka sehingga berpikir secara positif saja. Itu bukan suatu perbedaan, itu bukan suatu hal yang ingin dijadikan konflik, tetapi kita sebagai yang berbeda bisa menghormati perbedaan mereka. Kemudian saya juga berterima kasih dengan demikian moderasi agama ini mengajarkan kepada kita untuk hidup rukun lagi.
di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu. Hasan. Jadi sebelum kesini kan saya minta izin dulu ke suami. Maksudnya mau ikut kegiatan pelatihan di mana ada pelatihan apa, moderasi beragama. Oh mau di doktrin ya. Nah itu yang pertama keluar dari mulut suami, mau di doktrin ya. Biar moderat. Ada sedikit kayak misal penakalan agama. Belum tahu juga nanti lihat. Nah jadi setelah dari sini kami pasti akan diskusi lagi. Maksudnya apa yang seminggu di sana itu apa? Ibu tugas di mana? Di Gorontalo, di Bualema. Ya, terus selama mengikuti kegiatan ini, yang bisa saya simpulkan hampir mirip Ibu Hindun. Moderasi beragama, bukan agamanya yang dimoderasi, tapi penganut agamanya. Maksudnya cara beragamanya, penganut agamanya yang dimoderasi, bukan agamanya. Karena dalam agama memang sudah ada moderasi, sudah ada itu keadilan, beriman sudah ada dalam agama. Semua agama tidak ada yang mengajarkan ekstremisme, tetapi tidak sedikit penganut agama menjalankan agamanya berubah jadi ekstrim. Nah disitulah kenapa saya di sini dilatih untuk bagaimana bersikap menghadapi itu semua, menghadapi penganut agama yang akhirnya berubah menjadi ekstrim. Bagaimana yang negatif, saya berusaha ambil bagian minimal dari sikap saya sendiri. Itu sih yang akan dibahas ke suami nanti. Iya, terima kasih. Kayaknya kerja keras ini. Kerja keras itu. Tungkol organisasi. Ya baik, terima kasih. Pertama, saya pribadi bersyukur karena ini yang pertama dari Kabupaten Sitaro. Saya bersyukur. Pada saat saya menerima surat, saya bertanya. Biasa kan sekolah bergerak, ya. Dari 6 hari di tempat ini banyak hal yang sudah saya dapati dari WI, dan saat ini kita diajarkan ya bagaimana kita menghormati, bagaimana kita menjaga, bagaimana kita dapat mengaplikasikan apa yang sudah kita terima di lingkungan kerja kita masing-masing dengan tidak membedakan ajaran kepercayaannya. Barangkali demikian. Oke, terima kasih. Kalau dari saya mungkin tidak terlalu banyak karena sudah diwakili juga teman-teman. Cuma memang dari awal pemikiran saya moderasi itu hanya semacam toleransi. Satu saja yang saya paham, moderasi itu toleransi. Ternyata pas di sini ada 9 nilai, kemudian ada yang secara universal, ada yang ini. Jadi ada ilmu baru lah yang saya dapat selama mengikuti pelatihan. Itu saja dari saya. Jadi 1 toleransi, tapi 8-nya masih ingat. Kemudian 8-nya masih ingat, itu masih 9. Silakan kita singkat padat dan jelas ya. Terima kasih. Karena waktu kita terbatas. Terima kasih. Saya rasa kita sepaham semuanya. Setelah mengikuti diklat di sini kurang lebih 6 hari, kita akan kembali ke keluarga, ke dunia kerja, ke kantor untuk merefleksikan apa yang kita dapat di sini. Untuk merefleksikan apa yang kita dapat. Memang tidak gampang, ngomong gampang sekali bicara. Tapi prakteknya kita mulai dari diri sendiri. Di dalam rumah, bagaimana kita menjadi moderasi antara suami dan istri, anak-anak. Baru kita ke tetangga. Setelah tetangga, ke dunia kerja kita. Kalau kami di sekolah, tentunya saya bagaimana merefleksikan ini di antara teman-teman guru yang berbeda keyakinan. Lebih luasnya lagi ke siswa. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, kesan yang pertama sekali saya dapat dari pelatihan ini cukup berbeda. Karena sebelumnya saya juga sudah tahun kemarin saya pernah mengikuti diklat Hisab Ru'yah. Di dalamnya itu hanya ada Muslim semua. Nah di sini saya dipertemukan dengan teman-teman yang agama lain. Kita berbaur di sini. Kesan yang pertama kali saya dapat bahwa ketika saya ada di dalam pelatihan ini,
mungkin ada sesuatu dalam diri saya yang tidak bisa seenaknya saya ungkapkan karena menjaga perasaan teman-teman saya. Nah, ternyata setelah diklat ini berlangsung, saya merasakan bahwa hal itu bukan menjadi satu halang bagi saya untuk mengungkapkan perasaan atau interaksi dengan sesama, dengan teman-teman saya yang ada di diklat dengan agama yang berbeda. Dan kesimpulan yang saya dapat bahwa ternyata sesungguhnya teman-teman yang pengaruh nonton. hablum minan nas yang sebenarnya ternyata itu adalah interaksi saya dengan teman-teman yang berbeda agama. Karena kalau yang sesama muslim itu sudah biasa, ternyata di sini itu yang saya dapat. Terima kasih. Terima kasih, saya sudah banyak berbicara tetapi saya mau membagikan ini bagi, saya boleh sebut Pak rekan-rekan ya, tapi mungkin lebih pada adik-adik ya. Karena kalau kita baca apa yang di sana bagi ASN, saya cuma mau bagikan berkat ini ya. Saya sekian tahun mengabdi di Kementerian Agama, banyak dikuliku, banyak kali pindah Pak ya, karena dalam jabatannya. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada saudara-saudara semua, rekan-rekan saya, hargakan itu ASN. Karena dimanapun kita pergi, selalu kita membawa istilahnya merek. Oh, dia ikut Kementerian Agama. Kalau orang Kristen mau tahu berdoa dengan anak, saya mesti tahu. Karena apapun kan bagaimanapun ketika kita tampil di masyarakat, orang cuma tahu, oh kalau dia di Kementerian Agama, so ustadznya dari pendeta. Sepertinya begitu, toh. Jadi saya maksudkan di sini dalam hal moderasi. Memang mungkin kemarin banyak yang salah tanggap apa yang saya maksud. Karena doktrin yang kita miliki itu tidak bisa digadaikan. Orang masing-masing punya prinsip. Tetapi dalam keberagaman, ketika kita ada di kantor, kita ciptakan suasana nyaman untuk kerja. Saya mau terangkan Bapak, kalau kami di Mitra memang terasa sekali karena saling menghargai. Ketika kami mau makan bersama, seperti yang saya sudah sampaikan waktu lalu, jangan menimbulkan hal-hal yang membuat pertanyaan. Jadi kalau kami ibu haji, ibu pendeta, kami masak sama-sama di dapur, semua terbuka, tidak ada tersembunyi-sembunyi, kecuali makanan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun, oleh orang banyak. Itu yang masing-masing di ruangan. Itu Pak yang terjadi di Kementerian Agama. Bapak juga tahu, saya sering kali bawa makanan, apalagi kerepek kan Bapak. Karena saya sudah tahu, bahwa mereka juga tahu bahwa kalau saya bawa itu pasti halal untuk semua. Ya, karena menciptakan suasana aman nyaman di tempat kerja bukan hal yang mudah Pak. Dalam moderasi ini, tetapi pasti bisa. Karena ada saya dengar di kabupaten lain antara golongan A dan B terjadi gap ya, mungkin hal-hal yang jadi membuat tidak nyaman di kantor. Tapi kita sebagai ASN, mari kita ciptakan suasana itu karena saudara kerja di situ apalagi dari jam 7:30 wajib sampai jam 4 sore. Sekian jam saudara dan saya itu ada di kantor. Kok baru kuliah saja sudah aku benci, aku curiga, pasti itu tidak akan membuat kita nyaman. Tetapi semua itu akan datang dari diri kita. Jangan berharap orang lain yang membuat kita nyaman, tapi marilah kita yang menciptakan suasana yang membuat orang lain merasa nyaman. Terima kasih. Mar ada bawa kita itu Bu? Ada. Silakan Ibu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan ini sebetulnya itu yang sudah saya rasakan di keluarga saya selama ini. Saya punya orang tua walaupun sama-sama muslim tapi mereka berbeda dalam melihat cara beribadah, cara memandang agama, mereka berbeda. Yang satu ke aliran mana, yang satu ke aliran mana. Tapi orang tua saya berdua tidak pernah meributkan. Kalau misalnya ibu saya mendidik saya dengan saudara-saudara saya dengan caranya, dengan keyakinannya, tapi saya diam. Begitu juga sebaliknya. Tetapi kita masing-masing disekolahkan ke sekolah agama, disitulah kita menimba ilmu sehingga apa yang menjadi
keputusan yang kita ambil itu kita ada dasar. Jadi kemarin samalah kita mendapatkan ini bagaimana kita bersikap itu kita ada dasar, kita harus ada ilmunya. Itu juga yang saya rasakan. Begitu juga dengan lingkungan orang tua saya tinggal walaupun kita tinggal di walaupun orang tua etnis Arab, tapi kita tidak tinggal di lingkungan Arab waktu itu, tetapi tinggal di lingkungan yang begitu majemuk. Bahkan di sekitar rumah saya itu banyak ex PKI di Solo. Tapi Abi tidak pernah atau Uni tidak pernah membatasi kita bergaul dengan mereka. Bahkan ada sekolah minggu pun saya karena tidak tahu juga ikut-ikut, karena saya lihat mereka menyanyi. Jadi namanya anak-anak saya juga masuk. Tapi Abi dan Umi juga tidak pernah menegur, sehingga memang secara tidak langsung tertanam di diri kami semua. Kita 11 bersaudara itu hal-hal apa dalam moderasi beragama itu sebetulnya sudah kita lakukan, tapi kita tidak tahu bahwa itu sebetulnya sikap moderat dalam beragama. Begitu juga yang sekarang saya tanamkan ke anak saya. Anak saya itu sekolah di 2 sekolah berbeda, baru istifahnya saja berbeda. Yang satu Allahumma baik ini, yang satu karena saya juga Allahumma baik ini. Nah itu juga berbeda. Umi kenapa kakak ini? Saya diajarkan guru ini seperti itu. Tidak apa-apa, semua betul. Saya juga bilang begitu karena semua juga dilakukan oleh Nabi. Nah, tinggal kita cerita bagaimana kita menyampaikan. Jadi apa yang saya dapat hari ini sebetulnya itu yang sudah kita lakukan. Namun saya tidak tahu bahwa itu inti dari moderasi beragama. Terima kasih. Silakan, Bu Is. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama, bersyukur kepada Tuhan Yesus bahwa sampai hari ini saya berada di tengah Bapak Ibu yang luar biasa dan hebat. Ya. Hari Jumat saya ditelepon oleh pimpinan, Bu, hari Senin mau berangkat, mau ikut diklat di Manado. Pertanyaan hanya satu, suka atau dimau? Karena saya sangat mengenal karakter pimpinan saya, dia hanya butuh jawaban itu. Kalau ada jawaban lain, jangan harap dia telepon balik. Ya, tanpa pikir panjang langsung, iya. Moderasi beragama saya sudah dengar sebelumnya dari arahan pada saat kegiatan oleh kepala kantor. Jadi pemahaman saya sebelumnya sebatas toleransi, kurang lebih seperti Bu Nana tadi. Tapi kecintaan saya untuk agama lain sudah sejak kuliah, Pak. Saya lahir tepat di hari raya Isra Miraj, sehingga saya diberi nama Ismiyati. Ya. Marga saya sebagian Kristen, sebagian Islam. Jadi sudah ada kecintaan, Pak, dengan agama tersebut juga. Kemudian saat kuliah saya dapat tugas untuk mata kuliah teologi agama-agama kelompok agama Islam. Jadi waktu itu didampingi kemarin oleh yang mantan dosen saya, Nerno Poneri di IAIN. Dia mendampingi kelompok kami membahas tentang banyak hal tentang agama Islam. Kemudian dari hari ketiga, hati dan pikiran saya berkata begini, pulang ada tanggung jawab baru, menjadi agen moderasi beragama. Dan pertama yang ada dalam benak saya adalah, karena saya adalah seorang guru, berarti saya harus turun ke anak-anak untuk menggaungkan tentang moderasi beragama ini. Karena di sekolah saya, Pak, satu siswa Islam, tapi dia ikut juga di mata pelajaran agama Kristen karena kebutuhan guru tidak ada, Pak. Sekolah saya di kampung, agak jauh dari tempat tinggal saya, 45 menit tiap hari bolak-balik. Tapi itu siap ditempatkan di mana saja. Saya orang dinas, tapi kalau dihitung waktu terbanyak saya adalah di kantor Kemenak.
bukan karena saya sebagai pengurus MGMP, tetapi sudah ada kecintaan lain untuk Kemenak, dan saya sudah merasa nyaman. Mohon topangan doa untuk surat permohonan, mudah-mudahan lulus mutu. Jadi kepala dinas ini. Iya, jadi kesimpulan selama 6 hari di sini, yang pertama tadi, pulang ada tanggung jawab baru sebagai agen moderasi, dan kedua, perbedaan itu indah. Saya menyimak beberapa bapak, ibu yang menyampaikan argumen mereka dengan luar biasa, dan jadi saya pikir, wah, sangat-sangat bersyukur bisa ada di tempat ini. Iya, terima kasih. Sekian dulu. Terima kasih. Ibu misalnya ya. Silakan. Baik, salam moderasi. Ulangi sekali lagi, salam moderasi. Terima kasih. Saya ingin menarasikan dalam kalimat yang singkat saja. Saya ingin membangun kita di posisi ini adalah sebuah rumah kecil namun indah. Ya. Di balik diklat ini adalah rumah kecil, contoh eksampel yang kita dapatkan. Untuk pribadi saya ingin mengatakan bahwa ini adalah wujud kerukunan, wujud kasih, sehingga kami di sini, Pak, saya Muslim, ada sahabat saya Ismi dari Kristen, ada sahabat saya Pak Wayan dari Hindu, Nyoman ya, Hindu ya, kemudian ada Pak Oksan. Ini adalah wujud, Pak. Di rumah kecil ini adalah wujud bahwa kita hidup sangat toleransi, Pak. Yang menjadi rencana aksi adalah bagaimana ketika kita bubar sebentar, tutup sebentar, kita pulang ke provinsi masing-masing, ke kota masing-masing. Harapan saya dan keinginan saya adalah tetap terjaga, Pak. Kerukunan, toleransi yang kita bangun di balik diklat ini, moderasi yang kita dapatkan hari ini, kita bisa bangun di wilayah kita masing-masing, Pak. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya, Pak, saya kan ini baru CPNS di Kementerian Agama, jadi relatif baru. Terus saya juga latar belakang keilmuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama. Jadi pandangan saya awalnya moderasi beragama itu kayak cacat urusan saja. Karena kita itu kalau orang ekonomi paling beranggapan masalah kerukunan itu masalah sebenarnya inti itu masalah disparitas sama masalah penegakan hukum. Karena ketimpangan itu, makanya itu kerukunan antar beragama itu agoya. Jadi setelah ikut kegiatan ini, jadi lebih terbuka pemikiran saya bahwa memang moderasi beragama ini suatu hal yang perlu untuk kita usahakan, karena itu salah satu cara kita untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Bapak CPNS tahun 2021 belum terima SK? belum. Dari Maksudnya Bapak sedang menerima? Provinsi Setengah, Pak, di Bangil. Oh, di Bangil Laut. Sudah ada SK tapi belum dilantik. Oh iya. Setahu saya SK-nya sudah ada. Iya, karena kamu datang ke sini maka Insya Allah. Insya Allah Bapak pulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa di sini kita minta dari yang yaitu hubungan kita ini berarti kita dalam moderasi beragama ini tingkat realisasinya barangkali masih kurang. Jadi dengan moderasi beragama kita ada alhamdulillah dari sekian banyak kita ini sudah menjadi satu acuan bagi kita dan menjadikan bagaimana sebagai objek atas subjek yang lebih bagusnya. Jadi kita tinggal bagaimana menata dan bisa kita lakukan. Baik, saya dapat telepon untuk ikut diklat ini. Terus saya tanya diklat apa? Moderasi beragama. Saya bilang sama karena ada beberapa teman-teman yang sudah ikut,
ternyata dia tidak jadi moderat, dia malah menyuplai informasi-informasi yang kurang bagus, terutama terkait pelemahan iman, tentang kalangan akidah dan segala macam. Tapi setelah saya datang, saya sangat bersyukur, Pak. Kesyukuran saya itu pertama, saya memiliki kecurigaan luar biasa sama pemerintah terkait proyek. Tapi begitu ada peta jalan demokrasi, wah saya bilang ini mantap, ini bagus ternyata. Behind the scene saya dapat, oh ini awal ide daripada moderasi. Kemudian apalagi ketika kemarin Pak Rektor bicara sketsa kehidupan beragama, lalu ada wawasan kebangsaan, terutama materi pertama terkait analisis sosial, rethinking dan redesign itu, saya bilang ternyata moderasi ini konsepnya adalah menganalisis peristiwa dan mengantisipasi potensi anarkis dan teroris. Nah, jadi saya kira ini penting sekali Pak untuk dikembangkan ini moderasi ini. Dan saya teringat pesan Gus Dur. Gus Dur bilang, kalau kau berbuat baik, orang tak akan tanya agamamu apa, tapi kebaikanmu itu akan tinggal di hati orang selamanya. Terima kasih. Mantap ya. Ini tokoh Muhammadiyah yang Muhammadiyah yang moderat kayaknya ya. Moderat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Bicara tentang moderasi, memang sejak kecil saya sudah tahu tentang gotong royong, kerjasama, dan teman-teman kebanyakan juga ada yang orang Bali, Pak PSD, ada juga yang masyarakat. Kenapa saya sedikit menolak masalah tentang moderasi beragama, ada agamanya itu? Karena memang dari awal kita sudah kenal tentang agama, apa agama Kristen, bagaimana cara ibadahnya, dan kita hargai, kita hormati. Begitu juga Hindu, kita juga sering melihat kalau Hindu yang meninggal kan dibakar. Jadi sedikit saya sudah tahu tentang masalah agama dari masing-masing menurut agamanya, termasuk agama Islam dan agama Hindu. Yang saya perlu perkuatkan di sini masalah bagaimana kita saling berintegrasi, kemudian bersilaturahim antara sesama pemeluk agama. Karena sudah jelas dalam agama juga sudah diatur bahwa di ta'arafu itu saling kenal mengenal. Katakanlah aku ciptakan kamu dari jenis laki-laki dan jenis perempuan, bersuku-suku dan bersuku bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Nah, dengan kalimat itu sampai hari ini bahkan sudah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa di Kementerian Agama Mitra kita sudah saling memahami tentang agama yang kita percaya. Artinya kita tahu apa yang mereka tidak suka. Demikian pula sebaliknya, mereka tahu apa yang kita tidak suka. Kita saling menjaga. Nah, dalam bermoderasi, kita sebagai orang terdidik, ya, punya modal pengetahuan. Marilah kita sama-sama bagaimana seperti dijelaskan tadi menepis ini masalah mensos. Banyak pendangkalan akidah. Kita kenalkan dengan Pak Saifuddin. Kalau kita paham, memang itu kata pemecahan, persatuan kita sebagai negara yang makmur. Kalau kita paham tentang moderasi, ya kitalah orang-orang yang mari bersama-sama untuk saling memberi pemahaman kepada orang-orang yang memang belum paham tentang
moderasi beragama. Demikian. Bapak dari? Kemenak Goldi. Tapi pernah tugas di Mitra. Oh, ya. Terima kasih. Salam moderasi. Salam. Terima kasih. Saya Bapak yang lupa, saya dari Kemenak Rumah. Yang pertama kesan saya. Pak Nyoman, Pak. Iya, Nyoman. Bukan wayang. Nyoman Rana, bukan wayang. Karena Bapak orang Jawa mungkin ingat wayang terus. Kesan saya pertama adalah karena saya baru seminggu datang dari Bali, 10 hari di Bali, dapat dari pegawai Pak Komang berangkat ke Manado. Waduh Bu, saya baru 10 hari ini, yang lain enggak, Pak Kepala Kantor minta Pak Komang berangkat. Sampai di rumah, karena untuk mengimbangi yang semua. Sampai di rumah, Mak, saya mau ke Manado. Wah, nggak bisa yang lain. Enggak, wah senang sekali ke Manado, dia bilang. Enggak, ini kepala kantor yang minta nih, enggak enak ditolak. Nanti kan, iya berangkat, tapi di sana jangan keluar-keluar ya. Kesan saya, tapi setelah di sini, kesan saya adalah bahwa walaupun masih lama, tetapi kalau dijalani singkat, bahwa 5 tahun itu waktu yang singkat, kita pensiun, saya merasa akan pensiun, walaupun masih lama. Tapi di sini kesan saya menambah teman-teman baru, karena dengan semakin banyak teman baru, apalagi yang berbeda suku, berbeda agama, menambah wawasan saya baik dalam sisi pergaulan maupun keyakinan dan segala macam. Itu kesan saya. Ya, di sini mendapatkan teman. Yang kalau pesan saya setelah mengikuti materi ini, bahwa apa yang disampaikan oleh pemateri, kita keterbukaan dengan banyak berdebat secara terbuka dan jujur, justru ini yang lebih menguatkan rasa moderasi kita. Karena kita dengan keterbukaan, biasa kan kalau kita berdebat sembunyi-sembunyi, tahan-tahan, tak keluarin, kita tidak akan tahu seperti apa yang dikatakan pokok persoalan ajaran yang sebenarnya gimana, nggak tahu. Tapi dengan berdebat di sini, saya yakin akan bertambah moderat, sehingga saya berprinsip dan mungkin bisa kita bahwa setelah mengikuti materi ini, bahwa di dalam kita bahwa religion is do, agama adalah tingkah laku, karena moderasi itu tercermin dari itu. Terima kasih banyak. Religion is apa kata Pak? Tadi ditanya is doi. Ya, bismillah. Saya Muhammad Zulkifli Pabutungan dari IAIN Sultan Hamenggo Gorontalo. Sebagai bahan refleksi, saya menyadari bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalamnya kata agama itu adalah sesuatu hal yang diakui untuk bisa dianut dan dipeluk oleh penganut dan pemeluknya masing-masing. Itu hak. Kemudian saya juga menyadari bahwa agama itu adalah urusan masalah penganutnya dengan Tuhannya, yang tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Kemudian saya juga menyadari bahwa di sekitar kehidupan kita itu ternyata bukan hanya 1, 2, 3 orang manusia, tapi kita hidup berbangsa dan bernegara, di mana banyak sekali karakter-karakter orang yang mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingganya hal yang berupa moderasi beragama ini sangat penting untuk dipelajari, dikuatkan, serta diterapkan di lingkungan kehidupan kita. Itu sebagai bahan refleksi saya, dan saya yakin dan percaya apapun bentuk kegiatan Kemenang itu intinya adalah kegiatan yang positif. Tinggal kita bagaimana cara pandang kita untuk melihat sebuah kegiatan itu. Kalau dikatakan proyek, walaupun bukan di Kemenang, semuanya juga proyek. Kalau dikatakan tambah-tambah urusan, di luar Kemenang juga banyak yang tambah-tambah urusan. Seperti itu. Jadi untuk refleksinya kita rubah cara pandang kita. Nah, sebagai evaluasi,
Kemudian setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan moderasi beragama yang ada di sini, kita kembali ke satuan kerja kita masing-masing, kita kembali ke kehidupan kita masing-masing. Nah, yang kita bawa adalah harapan kami bersama adalah perubahan pola pikir yang sebelumnya teman-teman sekalian yang bekerja di pelayanan melihat ada yang non-muslim dan ada yang muslim, itu kan pasti cara pandang kita sudah beda duluan. Sudah beda dalam artian mulai dari nomor antrian, mulai dari keinginan kita untuk memprioritaskan yang mana duluan, itu pasti beda. Nah, dengan adanya moderasi ini, semua kami berharap bahwa segala bentuk pelayanan kami ataupun kinerja kami di ASN Kementerian Agama nantinya yang akan kami lakukan setelah kegiatan ini, itu tidak lagi melihat kepada itu, tapi mempertimbangkan nilai-nilai moderasi yang sudah kita pelajari di sini. Jadi kalau di sini bagus Pak, dia berimbang, hampir berimbang masyarakatnya. Tapi kalau di Gorontalo, orang yang sudah biasa hari-hari makan tahu tiba-tiba datang ikan, itu kan agak lain rasanya. Nah, di sana itu mayoritas muslim. Bahkan untuk segala jenis pelayanan itu kita mungkin kurang mendapatkan warga yang non-muslim. Nah, bagaimana ketika ada warga yang non-muslim masuk, bentuk keadilan itu kan tidak harus sama. Tapi bagaimana itu kemudian diprioritaskan, karena kalaupun kita berada di posisi yang minoritas, itu sangat gimana rasanya gitu Pak. Jadi untuk itu sekembalinya kita dari sini, harapan kita bersama adalah apa yang kita dapatkan di sini bisa untuk diaplikasikan minimal di tempat kerja. Di tempat kerja ketika pelayanan kita berikan, saya sebagai dosen ketika saya mengajar anak-anak tidak menghilangkan, sudah harus menghilangkan hal-hal yang bisa memicu nantinya konflik di masyarakat. Yang berikutnya rencana aksi, itu yang sudah saya sebutkan tadi. Sekembalinya saya di tempat kerja itu saya akan memodifikasi kembali, saya akan merubah kembali cara pikir saya dan pola pikir saya tentang tugas dan fungsi saya sebagai seorang dosen. Apalagi dosen bahasa Arab, itu mulai dari yang kecil-kecil yang berhubungan dengan kerjaan kita. Itu kita rubah semuanya, kita moderasikan kembali semua hal yang sebelum masuk di sini itu adalah hal yang negatif, kita rubah semuanya ke arah yang positif, tentunya sesuai dengan tujuan diklat ini dilaksanakan. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya Roni Sungi, asal dari Kemenak Kota Bitung, notabene adalah kepala KUA. Menurut saya, moderasi beragama ini itu merupakan apa setelah kita ikut ini, sama halnya saya ibaratkan seperti buku yang isinya sudah ada, kemudian judulnya itu baru diberikan. Jadi buku yang belum ada judul. Nah, judulnya ini didapatkan oleh pemerintah yang tetap berpikir bagaimana sehingga ada pembahasan tentang moderasi beragama. Karena apa? Secara kita tidak sadari bahwasanya isi buku tersebut ini sudah kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin tinggal berapa persen atau berapa persen yang kita pernah lakukan. Apalagi saya dalam artian sudah tidak merasa hal yang baru untuk moderasi ini. Karena praktek kehidupan itu saya sudah lakukan. Saya lahir di Manado, besar di Manado, bahkan sekolah SD itu saya ikut sama dengan ibu tadi karena minim kita Islam. Maka pada waktu pelajaran agama saya gabung dengan orang Kristen, dan sampai sekarang doa bapak kami itu saya hafal. Hafal itu. Dan kemudian setelah saya tugas itu, ya, setelah saya tugas itu, saya mengambil perumahan itu di depan saya. Saya diapit oleh keluarga-keluarga yang beragama lain. Di depan saya Katolik, di samping saya Protestan. Tetapi saya merasa damai dengan itu. Kenapa?
ada hal-hal yang perlu kita jalankan dalam kebersamaan dan ada hal-hal yang perlu kita jaga. Betul. Maka tercipta kebersamaan di situ dan saling menghormati itu sangat tinggi. Bahkan ini kejadian Pak Haris tahu itu berapa tahun yang lalu. Sebenarnya kalau merusuh Sulawesi Utara pada waktu itu Pak, mulainya dari itu. Pada waktu pendirian masjid di Air Ujang ya, pada waktu itu. Sehingga sudah beredar cerita bahwasanya itu rusuh. Pasukan jihad itu sudah siap di sana. Dan terus terang saya katakan, saudara-saudara kita dari umat Kristiani mendengar pasukan jihad itu memang gentar. Tahun berapa itu? 2016 ya. Iya, sekitar begitu. Kalau tidak salah ya sebenarnya. Maka pada malam itu ada umat Islam yang lain sudah pada pulang kampung, Gorontalo. Ibu-ibu sudah dipulangkan. Tapi hari itu juga saudara-saudara saya umat Kristiani kaget, rumah saya buka lebar-lebar sampai jam 12 malam Pak. Dan mereka datang ke saya, Pak, katanya sudah ada pasukan jihad. Gak ada apa-apanya Pak, kita mau kemana? Saya bilang kalau pasukan jihad datang ke sini, kalian sembunyi di rumah saya. Begitupun sebaliknya, jadi siap dan komitmen dibangun pada waktu itu. Oleh karena itu, ini sudah bukan hal yang baru bagi saya. Cuma ilmu dan wawasannya, alhamdulillah saya dapatkan pada sebelumnya saya sudah mendengar pernah disampaikan oleh Pak Kamil dan kemudian lebih besar juga saya dapatkan di tempat ini. Karena memang agama ini hal yang sangat sakral bagi kita. Dan memang perlu kita pegang erat-erat karena kalau tidak salah agama ini lahir dari bahasa Sanskerta ya. A artinya tidak, gama kacau. Orang yang tidak mau kacau harus beragama supaya dia tidak kacau ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, terima kasih. Saya Priscilia Lubis dari Tankamda Minahasa di Tondano. Kalau dari saya mengenai moderasi ini sama seperti yang tadi Ibu Nana kalau tidak salah sampaikan bahwa mendengar moderasi berarti berhubungan dengan toleransi. Dan kalau toleransi tentu dari kecil selain dari pelajaran sudah mengenal harus bertoleransi dengan umat beragama lain. Ketika kuliah juga kebetulan kuliah agama, tetapi di depan kampus kami itu ibu yang berjualan untuk kami adalah ibu yang muslim. Dan bahkan notabene walaupun bulan puasa, karena sudah terbiasa tiap hari walaupun bulan puasa, ibu itu tetap berjualan untuk kami mahasiswa-mahasiswi yang kuliah seperti biasa. Dan kebetulan saya baru masuk Kementerian Agama itu tahun lalu sama seperti Rijali. Semakin terasa bagaimana itu toleransi ketika kita, kalau saya memang kebetulan dari lingkungan yang homogen dalam arti lingkungan Kristen, tetapi ketika masuk Kementerian Agama, ketika berhadapan dengan teman-teman yang juga yang non Kristen, bagaimana pengetahuan saya semakin terbuka. Ketika pengetahuan terbuka, maka persahabatan, kerukunan itu semakin terjalin. Contoh waktu Latsar, saya sekamar dengan dua teman saya yang muslim. Saya tidak tahu kalau ternyata di kamar juga mereka sholat. Saya masuk dengan alas kaki, langsung mereka tegur, Kak, ini kami tempat sholat. Untuk alas kaki harap dilepas. Oh iya, maaf Pak, saya tidak tahu. Nah, ternyata ketika kita membuka pikiran kita untuk pengetahuan yang baru, kita bisa bersahabat dengan orang lain. Atau kalau saya ketika melihat dulu, mungkin waktu masih kecil melihat minta maaf, kalau ada yang pakaian ekstrim tertutup seperti itu seringkali ada rasa takut. Tetapi ternyata setelah masuk dalam Kementerian Agama, ternyata itu hal yang wajar sehingga tidak membuat saya merasa takut. Mungkin seperti di materi, jangan melihat sesuatu seperti gunung es saja, tapi harus menyelam ke dalam melihat apa yang ada di balik realitas atau apa yang nampak di permukaan. Seperti itu.
Analisis gunung es ini masuk ya. Ya, Masuk masuk sekali. Itu yang paling berkesan itu. Iya, nama saya Andi, saya dari Kota Manado. Yang saya dapatkan dalam diklat ini itu yang pertama, bahwa kita itu tidak jadi diri kita sendiri begitu. Artinya apa? Kalau misalnya kita orang Kristen, ya kekristenan itu harus, keyakinan dalam kekristenan itu harus dalam dan harus nampak dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan Islam, keyakinan dalam Islam itu, keislaman itu harus dalam dan nampak dalam kehidupan kita. Maupun Katolik, Hindu, kekatolikan dan kehinduan itu ya harus dalam dan nampak dalam kehidupan kita. Tapi dalam kehidupan bersosial, dalam kehidupan beragama, toleransi kita itu juga harus ada. Toleransi dalam bentuk apa? Ya kita tidak cepat tersinggung, tidak cepat memaksakan keyakinan kita terhadap orang-orang yang punya keyakinan berbeda, pandangan yang berbeda dengan kita. Lalu kita juga nggak cepat curiga, cepat negatif dengan orang-orang, dengan perlakuan orang-orang yang mungkin punya keyakinan dan pandangan yang berbeda dengan kita. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Saya Tisha dari Kemenang Manado. Kami penyuluh agama Kristen. Saya Anggi sama Rista yang sakit. Jadi dari awal, kalau tidak salah Ibu Kasma bilang, kenapa ini yang jilbab duduk sendiri, yang tidak berjilbab duduk sendiri. Boleh Dan tiga. tadi Pak Aswin Sama-sama bilang, terus. Ibu di sini terus duduknya. Jadi mungkin Lia, orang Anggi, seperti Tisha. ini mampu bergabung dengan yang lain. Padahal kami ini adalah pencari-pencari AC. Oh itu. Ya, jadi posisi duduk ini karena mau cari dekat AC supaya Sejuk. Iya, dari Tondano dingin sekali. dari awal ini mungkin kita bisa melihat bahwa antara saya dan juga teman-teman seringkali kita berasumsi, ya kan? Padahal sebenarnya ternyata asumsi ini nanti akan menuju pada prasangka, akhirnya menuju pada konflik. Nah, saya rasa moderasi ini dimunculkan karena begitu banyak masalah dan konflik yang terjadi di Indonesia, sehingga memang seperti yang sudah dikatakan Andi tadi bahwa kita ini memang harus menjadi benar-benar seorang yang beriman menurut agama kita, mengetahui, memahami kebenaran agama kita, sehingga kalau kita tahu kebenaran agama kita, pasti yang akan keluar dalam wujud tindakan adalah kebaikan. Semua pasti mengajarkan tentang keindahan. Nah, dengan demikian pasti ketika kita berbaur dalam masyarakat, kebaikan, keindahan, kedamaian itu yang akan kita bawa, yang akan kita sebarkan di mana kita berada. Saya terus terang dari tahun 2004 Pak sudah berkecimpung di moderasi. Saya kuliah di UGM, Lintas Agama dan Budaya, CRCS. Itu juga belajar tentang semua agama itu ada di sana. Sehingga kita bilang Bapak Sul, kalau dosen-dosen punya kemungkinan untuk lanjut studilah di sana full beasiswanya. Cuman yang penting kuasai bahasa Inggris karena semua pembelajaran tulisan dan semuanya dalam bahasa Inggris. Iya. Ada S3-nya juga di CRS, nanti cari di ini di UGM. Nah, jadi saya rasa kita semua yang sudah hadir di sini sudah tercerahkan akan menjadi agen-agen moderasi dimanapun kita berada. Terima kasih. Kita aplaus untuk kita semua. Aplaus dulu.